Pagi harinya secara diam-diam, Rudy terus memperhatikan sikap Widya yang mencurigakan. Tentu saja hal itu tanpa disadari oleh Widya. Tidak lama kemudian Rudy pamit kepada Widya untuk pergi bekerja. "Sayang, aku berangkat dulu ya," kata Rudy sambil membelai wajah Widya. Dengan senyuman di bibirnya, Widya berkata dengan manja, "Iya sayang, hati-hati ya." Rudy tersenyum. "Tentu sayang." Setelah kepergian Rudy, Widya segera ke kamar dan mengambil tasnya. Lalu dengan terburu-buru Widya masuk ke dalam mobil dan melaju dengan cepat. "Bule itu sudah mengacaukan hidupku. Apa yang harus aku lakukan sekarang?" kata Widya marah. Setelah beberapa menit Widya melaju dengan mobilnya, tibalah dia di sebuah tempat yang cukup tertutup dan sepi. "Kenapa kamu terus saja menggangguku, Ekspan?" kata Widya pada Ekspan yang sedang menunggunya. "Saya sudah mengatakan sama kamu, besok saya akan kembali ke negara saya, dan saya harus membawa putri bersama saya." Widya melotot pada Ekspan. "Bagaimana mungkin kamu punya pikiran seperti itu? Putri adalah anakku." Ekspan tidak mau kalah. "Tetapi Putri juga anak saya, Widya. Selama ini Putri selalu bersama kamu. Sekarang giliran saya, Widya. Saya juga ingin Putri hidup bersama dengan saya." Widya semakin marah. "Buang pikiranmu itu jauh-jauh, Ekspan. Putri tidak mungkin ikut bersamamu. Lagi pula, Putri tahu papanya adalah Rudy, bukan kamu. Jika kamu membawanya ikut, lalu apa yang akan dikatakan orang-orang? Pikirkan itu." Ekspan tetap pada keputusannya. "Saya tahu itu, tapi sudah saatnya Putri tahu kalau papanya adalah saya, bukan Rudy, suami kamu. Seharusnya kamu berani mengatakan kepada keluarga kamu bahwa Putri itu anak saya, bukan Rudy. Saya sebagai papa dari Putri juga ingin hidup bersama dengan Putri, Widya. Tolong kamu mengerti itu." Widya tidak habis pikir dengan apa yang dikatakan Ekswan padanya. Ya Tuhan, kenapa jadi kacau seperti ini? "Ekswan, dulu kamu berjanji padaku bahwa Putri akan terus bersamaku, bukan? Lalu kenapa sekarang kamu ingin merebutnya dariku? Aku yang mengandungnya, aku yang melahirkannya, Ekswan. Aku tidak mungkin membiarkanmu membawa Putri ikut bersamamu." Widya kemudian hendak melangkah meninggalkan Ekswan, tetapi Ekswan menarik lengannya. "Jika kamu tidak memberikan Putri secara baik-baik, maka saya yang akan mengambilnya secara paksa, Widya." Widya menarik tangannya dari genggaman Ekswan. "Apa maksudmu, Ekswan?" Ekswan berkata, "Saya sendiri yang akan pergi mengambil Putri." Setelah itu Ekswan pergi meninggalkan Widya. Widya mengejar Ekswan dan terus memanggilnya. "Ekswan, berhenti! Jangan coba-coba merebut anakku, Ekswan. Jika kamu berani, aku akan melaporkanmu ke pihak berwajib." Ekswan menghentikan langkahnya dan berbalik pada Widya. "Saya tidak takut, Widya, karena Putri anak saya." Widya semakin kaget dibuatnya. Sementara tak jauh dari mereka, ada seseorang yang lebih merasa kaget dan terkejut. Dia seperti tidak percaya dengan semua apa yang dia dengar dari pembicaraan Ekswan dan juga Widya. Dia adalah Rudy. Rudy tertunduk, air matanya mengalir deras.
Lalu dia tersungkur di tanah sambil mengepalkan kedua tangannya. Dia tidak menyangka bahwa selama ini Widya telah menipunya. Widya telah menjalin hubungan gelap dengan Expan, dan Putri bukanlah anak kandungnya, melainkan anak dari Expan. Ingin rasanya Rudy berteriak, namun dia tak sanggup melakukannya. Hatinya begitu hancur. Widya telah menipunya selama ini. Suara mobil Expan dan teriakan dari Widya yang terus memanggil Expan membuyarkan lamunannya. Rudy kemudian bangkit dan mengikuti kemana Expan dan Widya pergi. Tidak lama kemudian mereka semua berhenti tak jauh dari sekolah Putri. Widya kemudian masuk ke dalam mobil Expan. Terlihat dari dalam mobil Rudy, Expan dan Widya seperti sedang bertengkar hebat. Tidak lama kemudian pertengkaran Expan dan Widya terhenti ketika Putri dan teman-temannya keluar dari kelas, ditemani oleh guru mereka. Expan dan Widya keluar dari mobil, lalu menemui Putri. Rudy dapat melihat dengan jelas pemandangan itu. Putri memeluk Expan dan Widya. Hati Rudy semakin terasa perih dan terluka. Seketika Rudy teringat dengan Sofia, istri yang telah dia sia-siakan. Kedua tangan Rudy memegang setir mobil, lalu kepalanya tertunduk. Dia menyesali semuanya. Saat pulang ke rumah seperti biasa, Putri selalu bersama dengan pengasuhnya. Widya kemudian berjalan masuk ke kamarnya. Saat berada di dalam kamarnya, Widya tersenyum melihat Rudy duduk tertunduk di tepi tempat tidurnya. "Sayang, kamu pulang cepat?" tanya Widya. Rudy diam saja, lalu Widya kembali berkata, "Sayang, kamu baik-baik saja?" Kini Rudy menjawab, "Iya, aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Apakah customermu itu tidak lagi menghubungimu?" Widya tersenyum lalu menyandarkan kepalanya pada bahu Rudy, sementara kedua tangannya melingkar erat pada lengan Rudy. "Iya sayang, setelah kujelaskan semuanya, akhirnya dia mengerti." Widya kemudian memegang wajah Rudy dan menatapnya. "Sayang, ada yang ingin aku katakan padamu." Rudy berkata, "Katakan saja, apa yang ingin kamu katakan?" Widya tertunduk. "Sayang, sebenarnya perkataan Widya belum selesai." Rudy kemudian berkata, "Kamu ingin mengatakan bahwa aku mandul dan Putri bukan anakku?" Perkataan Rudy tentu saja membuat Widya sangat kaget. "Apa yang kamu katakan, sayang? Kenapa kamu bicara seperti itu?" Rudy kemudian berdiri. "Maaf kalau aku salah menebak apa yang ingin kamu katakan. Tetapi perkataanku itu benar kan? Kalau aku mandul dan Putri bukan anakku, tetapi anak lelaki bule itu yang bernama Exvan." Widya terdiam kaget seperti patung. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak menyangka Rudy tahu akan hal itu. Rudy kembali berkata, "Kenapa kamu diam saja, Widya? Kenapa?" Widya masih diam saja. Rudy berkata dengan keras, "Katakan Widya, kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu melakukan itu pada aku, Widya? Selama ini kamu telah menipuku.
Kamu telah menjalin hubungan gelap dengan bule itu dan Putri adalah anak dari hubungan kalian. Kenapa kamu lakukan itu pada aku, Widya? Kenapa? Widya kemudian berdiri dan mendekati Rudi. Aku minta maaf, Rudi. Aku terpaksa melakukan itu. X1 adalah sahabatku dan Widya belum menyelesaikan perkataannya. Rudi kembali berkata, "Kamu terpaksa melakukan itu karena aku mandul, iya kan?" Widya mengangguk. "Iya Rudi, kamu tahu sendiri kan, orang tuaku terus meminta cucu dari kita, karena hanya akulah anak mereka. Sementara bagaimana aku bisa memenuhi permintaan mereka jika kamu tidak bisa memberiku anak? Orang tuaku telah melakukan banyak hal untukku, dan mereka hanya meminta cucu dariku. Sebagai seorang anak, aku tidak ingin mengecewakan mereka, Rudi. Itu sebabnya aku terpaksa melakukannya dengan X1, Rudi." Rudi kembali berkata, "Terpaksa yang dilakukan berkali-kali, Widya.